Pernah nggak sih Anda merhatiin sekelompok makhluk yang beroperasi dengan harmoni yang begitu sempurna, seolah-olah mereka digerakkan oleh satu pikiran aja? Beneran deh, bikin takjub banget. Nah, di sesi eksplorasi kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah cetak biru berusia 30 juta tahun tentang pengambilan keputusan kelompok yang bener-bener tanpa celah. Kita bakal ngebedah materi dari kearifan filosofis sampai riset biologi dari Thomas DiCilli. Intinya, kita mau curi ilmu rahasia kerjasama tim dari para ahli sejati di alam semesta ini. Tapi sebelum kita jauh-jauh bahas alam, coba deh kita ngaca bentar. Coba hitung, berapa banyak waktu yang Anda buang buat rapat yang berlarut-larut, dipenuhi ego yang saling senggol, debat kemana-mana, dan ujung-ujungnya menghasilkan keputusan yang, kurang maksimal. Manusia itu otaknya luar biasa pinter. Tapi entah kenapa, pas disatukan dalam sebuah komite, kita sering banget gagal nemu titik temu. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng dan cari tahu kenapa kita sering banget tersandung di proses yang justru udah dikuasai sama makhluk yang jauh lebih kecil dari kita. Sebenarnya nih, manusia tuh udah lama banget mengagumi sarang lebah. William Shakespeare aja di tahun 1599 pernah nulis, karena begitulah cara lebah madu bekerja, makhluk yang melalui aturan alam mengajarkan tindakan keteraturan pada sebuah kerajaan yang padat. Kutipan ini nunjukin banget kalau dari ratusan tahun lalu, kita udah ngeliat lebah sebagai model masyarakat yang super tertib. Jadi, mari kita kulik lebih dalam filosofi luar biasa dari pahlawan kecil kita ini. Masuk ke masterclass utama dalam kerja sama tim. Ada pelajaran filosofis mendalam yang bisa kita serap dari dedikasi dan harmoni mereka. Kalau kita perhatiin lebih detail, lebah itu bukan sekedar serangga pabrik madu. Ada 5 pilar utama filosofi sarang mereka. Pertama, mereka kerjanya tanpa henti dan pantang menyerah. Terus, tugas mereka dibagi dengan sangat spesifik. Ada yang tugasnya cari nektar, ada yang jadi satpam pintu sarang, sampai perawat larva. Mereka melakukan kolaborasi penuh. Nah, ini bedanya sama kita. Di sana nggak ada tuh yang namanya ego individu, nol besar. Semuanya murni buat kelangsungan hidup koloni. Dan yang bikin lebih salut lagi, kerja keras mereka nggak pernah ngerusak lingkungan. Malah sebaliknya, mereka ngasih manfaat besar lewat penyerbukan, hidup benar-benar selaras sama alam. Oke, bagian selanjutnya, mematahkan mitos Ratu Lebah. Siap-siap, karena sains bakal ngasih kejutan besar soal siapa yang sebenarnya jadi bos di sarang ini. Kenalin nih, protagonis mungil kita, lebah madu atau nama kerennya Apis. Fakta yang paling bikin melongo dari penelitian Thomas DiCilli soal kecerdasan kawanan ini adalah, lebah itu sama sekali bukan robot tanpa pikiran yang cuma gerak pakai insting buta ya. Enggak, mereka ini justru pengambil keputusan yang super demokratis, dan sistem ini udah teruji selama 30 juta tahun. Dan kejutan terbesarnya, Ratu Lebah itu sama sekali bukan bos yang suka merintah. Seriusan. Coba deh kita bandingin. Di dunia manusia, kita sering banget ngelihat kepemimpinan otoriter kan? Keputusan turun dari atas ke bawah. Dan ini rentan banget sama konsensus prematur alias guru-guru setuju cuma buat nyenengin bos. Sumber yang kita bahas mencontohkan keputusan Amerika Serikat saat menginvasi Irak di tahun 2003, di mana proses pengambilannya sangat didorong oleh firasat seorang pemimpin tanpa debat kritis. Sekali lagi, ini contoh objektif dari sumber ya, buat nunjukin kelemahan sistem kita. Nah, kebalikannya, lebah itu pakai sistem dari bawah ke atas, sangat demokratis. Informasi dibagikan secara netral banget. Terus sang ratu posisinya di mana? Dia cuma pengamat aja. Ratu itu jantung genetik koloni, tapi dia sama sekali nggak ikut campur soal keputusan logistik. Lanjut ke 5 kebiasaan kawanan yang efektif. Kalau ratu nggak mimpin rapat, gimana caranya puluhan ribu lebah bisa sepakat mau pindah kemana? Ini dia mekanismenya. 3 langkah pertama ini ibarat ngebangun fondasi. Langkah 1, kelompok harus punya minat yang selaras. Yang kalau buat lebah, ini demi kelangsungan hidup genetik yang sama. Langkah 2, pengaruh pemimpin ditekan seminimal mungkin. Karena ratu bersikap netral, lebah pekerja jadi bebas nyari informasi tanpa ngerasa tertekan. Dan langkah 3, ini yang gila sih. Ratusan lebah pemandu bakal bertindak layaknya komite pencari di sebuah perusahaan. Mereka nyebar, terbang jauh berkilometer-kilometer, buat nyari beragam solusi alternatif secara mandiri. Nah, begitu berbagai opsi sudah terkumpul, mereka masuk ke fase membuat keputusan. Mereka harus menyatukan pengetahuan dari ratusan lebah yang beda-beda ini lewat debat terbuka. Dan buat mutusin kapan debatnya harus selesai biar bisa cepat bertindak, mereka pakai yang namanya response quorum demi menjaga kohesi dan kecepatan. Tapi pertanyaannya, gimana cara serangga sekecil ini berdebat? Jawabannya ada di debat tarian kibaran atau waggle dance, mekanisme biologi yang super unik dan cerdas banget. Tapi sebelum kita bahas tariannya, kita mesti paham dulu satu penyakit kronis pengambil keputusan manusia. Kaskade informasi. Ini tuh situasi di mana kita secara buta niru apa yang dilakuin orang lain, yang ujung-ujungnya malah memperparah ide yang aslinya udah buruk.
Bayangin deh kayak gelembung saham teknologi di akhir 90-an. Orang-orang pada FOMO ikut beli karena ngeliat yang lain beli, tanpa verifikasi sendiri. Kita rentan banget ke bawah arus, cuma karena menganggap itu sebagai kebijaksanaan mayoritas. Nah, disinilah lebah tampil beda. Lebah pemandu itu benar-benar kebal sama yang namanya kaskade informasi. Saat seekor lebah nari heboh banget buat promosiin suatu lokasi sarang, lebah pemandu lain nggak bakal langsung, wah setuju, ayo ikutan nari. Enggak, mereka ngelakuin peniruan yang bijaksana. Mereka bakal terbang sendiri ke sana, ngecek sendiri kondisinya, dan cuma kalau mereka beneran setuju tempat itu bagus, baru deh mereka balik dan ikut menari. Buat mereka, evaluasi independen itu harga mati. Seiring berjalannya waktu, opsi yang paling bagus pasti dapat dukungan paling banyak, karena ditarikan lebih lama dan lebih antusias. Terus, kapan debatnya beres? Pas terjadi yang namanya respons quorum. Jadi, kalau jumlah lebah yang ngedukung suatu tempat udah nyentuh ambang batas tertentu, perilaku mereka mendadak berubah drastis. Mereka bakal balik ke sarang, ngeluarin sinyal suara berfrekuensi tinggi, yang ngasih aba-aba buat puluhan ribu lebah lainnya buat manasin otot sayap. Ini adalah keseimbangan yang magis banget antara debat yang super teliti dan kecepatan eksekusi yang wajib buat bertahan hidup. Luar biasa kan? Sekarang masuk ke pertanyaan praktisnya, memimpin seperti seekor lebah. Gimana cara kita bawa prinsip biologi ini ke ruang rapat kita? Riset menarik banget nih, ngebandingin cara kerja lebah sama salah satu bentuk demokrasi tertua yang masih jalan di Amerika, yaitu rapat kota di New England. Di sana, warganya ngumpul tatap muka, moderatornya persis kayak ratu lebah, tugasnya murni cuma nengahin dan jaga aturan, gak memaksakan kehendak sama sekali. Warganya bebas debat, ngajuin ide, verifikasi fakta sendiri-sendiri, dan voting bareng demi kebaikan kota. Terbukti banget kan, desentralisasi kayak gini jalan luar biasa sukses, gak peduli buat serangga atau manusia. Kalau kita tarik ke manajemen modern, gaya kawanan lebah ini tuh pas banget sama metode POAC. Coba perhatiin. Planning, selalu nentuin tujuan kolektif di atas kepentingan pribadi. Organizing, ngasih peran yang jelas dan kebebasan buat tim kerja mandiri. Actuating, ngerakin tim pakai visi yang sama dan ngebuka ruang buat debat yang sehat. Dan terakhir, controlling, ngevaluasi semua berdasarkan data objektif. Sama persis kayak verifikasi independen yang dilakuin si lebah tadi, biar bisa cepat koreksi arah kalau ada yang melenceng. Intinya, strategi manajemen kita itu benar-benar bisa nge-map langsung ke perilaku alamiah lebah.